flexing itu kan sebetulnya turunan dari karakter sosial media itu sendiri. Kebanyakan orang masuk ke sosial media kan ingin satu, yaitu ingin memperlihatkan atau sharing. Istilahnya itu sharing ya. Nah, flexing ini kan sebetulnya pamer ya, pamer terutama kalau dalam konteks yang sekarang itu pamer kemewahan gitu ya. Ini dimulai karena memang banyak sekali orang-orang yang melakukannya itu menonton orang-orang lain di negara lain yang memang memperlihatkan apa yang dimilikinya. Oh, ini cara paling cepat untuk terkenal atau terlihat oleh banyak orang di media sosial. Nah, mereka melakukannya. Kalau orang-orang yang punya kemampuan untuk itu nggak masalah ya. Tapi kalau yang enggak kan kadang-kadang mereka nge-push untuk supaya bisa melakukannya sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik untuk flexing itu tercapai. Jadi kalau kita bicara orang-orang yang melakukan flexing, sebetulnya ini bisa terjadi pada orang-orang yang satu, dia kurang percaya diri. Dan dia butuh orang mengakui bahwa dirinya baik-baik aja. Dan butuh juga eksistensi diri. Eksistensi sosial, nggak cuma dirinya dilihat oleh orang lain, tapi juga bagaimana masyarakat sosial, lingkungan sosial dia yang penting buat dia itu melihat dirinya sudah menjadi orang yang mampu. Gitu. Karena mungkin juga bisa terjadi karena di masa kecilnya mungkin dia bukan apa-apa gitu ya, nggak punya prestasi ya, terus nggak dianggap sebagai orang yang cukup penting lah gitu ya, atau bisa dikatakan ya dulunya dia nothing, sekarang dia tuh menjadi sesuatu, something gitu ya, maka dia ingin tampil itu, dia butuh eksistensi, dia ingin membunuh rasa tidak percaya dirinya, lalu dia pamerkan itu harta kekayaan yang dia miliki. Dulu waktu saya masih kuliah, itu istilahnya adalah konsumsi yang dilebih-lebihkan. Bahasa kerennya adalah consumption conspicuous. Conspicuous itu artinya yang dilebih-lebihkan. Maksudnya adalah pakai sesuatu yang berlebihan. Kalau itu art, seni, pada waktu tertentu it's okay. Tapi kalau itu melebih-lebihkan, kemungkinan besar orang sedang menutupi sesuatu. Adakah perbedaan ciri antara pelaku flexing yang hanya sekedar pamer dan mereka yang juga punya niat jahat? Oh, dengan mudah mestinya bisa kita baca. Kalau orang yang pelaku flexing yang tidak punya niat jahat, ya dia hanya membuat untuk sosial media begitu ya, tidak merugikan orang lain, seperti misalnya dia hanya jalan-jalan ke luar negeri, itu kan wajar saja, semua orang juga senang jalan-jalan begitu ya. Kalaupun ada bisnis ya barangkali bisnis yang menjual barang yang real. Tapi ketika mereka ditanya usahanya apa, trading. Trading apa kok bisa cepat seperti ini, kan nggak masuk akal. Jadi barangnya tidak jelas, pendapatannya juga tidak jelas dari pendapatan apa. Kalau dikejar lebih jauh mereka cenderung menutupi, ya, dan kita tidak tahu siapa yang menjadi customer mereka sampai kemudian nanti terungkap. Biasanya barang-barangnya barang-barang yang tidak tampak. Yang dirugikan dari praktek flexing ini sebetulnya bisa dua-duanya. Orang yang melakukan flexing, tapi juga orang-orang yang menonton, yang melakukan perilaku pamer kekayaan ini. Kecenderungan yang kurang positif gitu ya saya katakannya, karena ini membuat dirinya harus terus-menerus menampilkan diri seperti yang disukai oleh para pemirsa gitu. Jadi eksistensi dirinya tergantung dari penilaian orang lain. Kan lama-lama jadi capek kan? Efek samping yang lain adalah kepada orang yang menonton. Orang yang menonton akan berpikiran bahwa goal dalam kehidupan ini adalah menjadi kaya. Padahal kalau dalam bidang psikologi, itu kan tergantung pada apa sih tujuan kita. Kita mau apa? Kita sibuk melakukan komparasi sosial, membandingkan dengan orang yang lebih tinggi terus, lebih tinggi, kita lupa bahwa ada orang-orang yang sebetulnya ada yang di bawah kita yang justru butuh bantuan kita. Kita jadi kurang punya empati jadinya.